Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma. Yang pertama-tama kepada yang terhormat Aba Kiai Haji Idris Jamaluddin beserta ibunya Haja Mimah Falasifa selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhyiddin, dan tak lupa juga Ustadz Ahmad Nidomi selaku pengampu tafsir tematik, dan orang tua saya yang saya cintai. Tak lupa juga teman-teman yang sama-sama berjuang. Di sini saya akan menjelaskan tentang halal haramnya makanan. Apa sih halal haramnya makanan itu? Ya, kita simak bareng-bareng. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kalian tolong menolonglah dalam hal kebajikan dan takwa. Janganlah kalian tolong menolong dalam hal yang berbuat dosa, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya siksanya Allah itu pedih, berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran Al-Maidah, dan diharamkan bagi kalian memakan bangkai, yang kedua darah, yang ketiga daging babi, yang keempat menyembelih tanpa menyebut asma Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas. Nah, makna globalnya ayat kedua, orang-orang musyrik biasanya haji ke Baitullah dan membawa hadyu, binatang kurban, serta menggunakan masyair, tempat-tempat ritual haji dan berkurban. Ayat ketiga, orang-orang jahiliyah menghalalkan keharaman-haraman itu, lalu Islam mengharamkan syahadat itu, dan keharaman-keharaman itu seperti yang dijelaskan di Quran surat Al-Maidah. Bisa dilihat sendiri. Kandungan hukum pertama, akad-akad. Yang pertama ialah perjanjian akad sewa, jual beli seperti yang dilakukan oleh manusia biasanya. Yang kedua ialah perjanjian syariah seperti haji, puasa, itikaf, nadar, sholat, dan sebagainya. Kedua, binatang ternak yang diharamkan, yang disyariatkan dalam ayat. Yang pertama, darah, bangkai, daging babi, berhala, menyembelih tanpa menyebut asma Allah, tercekik, dipukul, jatuh, diterkam. Binatang buas yang bertaring dan berkuku. Yang ketiga, cara menyembelih menurut syariat. 1. Imam Malik, menyembelihan tidak sah kecuali leher dan nadinya terputus. Yang kedua, Imam Syafi'i, memotong kerongkongan tidak perlu memotong 2 urat leher. Yang ketiga, Abu Hanifah, cukup memotong kerongkongan serta salah satu urat leher. Yang keempat, Abu Hanifah, Imam Malik menilai kematian dipandang dari segi baik digunakan, dari situlah dibedakan halal haramnya. Yang keempat, hukum binatang yang diburu oleh binatang terlatih. Ida arsalta kalbakal mulamma wadakartasmallahi ainama fakul mimma amsakka alaika fa in akala minhu fala ta'kul. Apabila engkau melepaskan anjingmu yang terlatih itu, dan engkau
sebut nama Allah, maka makanlah yang ditangkap olehnya. Untuk itu tetapi jika anjingmu itu memakan sebagian daripadanya, maka jangan engkau memakannya. Syarat-syarat hewan yang terlatih. Yang pertama, anjing itu harus benar-benar terlatih. Yang kedua, anjing itu tidak makan sedikit pun binatang yang ditangkapnya. Yang ketiga, ketika melepas harus membaca basmalah. Keempat, pemburunya harus seorang muslim. Dan yang terakhir, kelima, orang yang berburu hewan anjing yang berburu harus berwarna hitam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.